الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون جماعة salat Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan, Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita selalu istiqomah, selalu ada pada diri kita, dan hidayah dari Allah selalu membersamai kita. Allahumma amin. Masyarakat muslimin, banyak orang yang ketika dibuka formasi calon pegawai negeri sipil, calon ASN, calon pegawai-pegawai yang memiliki masa depan, yang konon katanya ada pensiunan, berlomba-lomba, ribu-ribu orang berbondong-bondong mendaftar untuk tercatat sebagai salah satu di antara pegawai negeri, supaya nanti ketika masa tua sudah tidak mampu lagi bekerja, masih ada penghasilan yang bisa dinikmati. Berharap pensiunan, berharap penghasilan tetap, berharap nanti ketika sudah tidak bisa produktif lagi ada penghasilan yang bisa dinikmati. Sebenarnya pemikiran itu tidak salah, walaupun juga tidak bisa dikatakan harus benar 100%, tapi tidak salah karena berpikir tentang masa depan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu kita sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat, bahwa kita hidup di dunia ini diminta oleh Allah taala, coba pikirkan masa depan. Jangan dipikirkan hari ini untuk hari ini. Pikirkan nanti ketika kita sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lagi. Tidak salah kalau kita berpikir tentang masa depan, di mana hari tua kita ketika usia sudah 60-70 tahun tidak bisa berusaha, berbisnis, mencari nafkah lagi. 80 tahun semakin renta, semakin lumpuh, tidak mampu melakukan lagi. Masih ada penghasilan, tidak merepotkan orang, bahkan kalau bisa membahagiakan orang lain. Usia yang lebih panjang lagi, 85-90 tahun yang tidak mampu lagi, tapi penghasilan dan pendapatan terus mengalir. Betapa bahagianya orang itu. Berbeda dengan orang yang sudah semakin tua, tidak punya penghasilan, usia semakin bertambah, tidak mampu melakukan lagi kegiatan fisik, tidak mampu lagi mendapatkan penghasilan, sementara dia masih membutuhkan untuk
biaya-biaya kehidupan, kasihan dan sengsara. Dia susah dan bisa jadi menyusahkan orang lain. Allah mengingatkan kita, pikirin masa depan. Kalau ada orang-orang yang memikirkan sudah mulai dari sekarang bekerja, berusaha, menabung, berinvestasi. Ada yang investasinya investasi supaya passive income nanti ketika sudah tidak mampu lagi berusaha, penghasilan ngalir terus bertambah, itu tidak salah. Tetapi kesalahannya ketika seseorang, salahnya adalah ketika seseorang hanya memikirkan masa depannya itu sampai hanya untuk urusan-urusan ketika di dunia saja. Ketika masa tua, hari esok itu hanya dibatasi dengan usia, maka ini merupakan kebodohan. Merupakan kebodohan apabila yang dipikirkan itu hanya kebahagiaan. Nanti kalau sudah usia tua, tidak produktif lagi, dia punya penghasilan. Hanya itu saja yang dipikirkan, itu orang-orang bodoh. Dia tidak sadar, tahu sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia nanti ada batasnya. Suka atau tidak, rela atau tidak, ikhlas atau tidak, semuanya akan dipanggil oleh Allah Ta'ala satu demi satu tanpa ada pemberitahuan. Setelah itu, itulah yang disebut lihat masa depan, di mana orang tidak bisa lagi untuk sholat 5 waktu, di mana orang tidak bisa lagi berzakat, berinfak dan bersedekah, di mana orang tidak bisa lagi untuk beramal ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, berbuat baik, beristighfar, berzikir, baca Quran, tidak bisa dilakukan lagi dan tidak akan bisa menambah investasi. Kondisi inilah yang sengaja Allah ingin sampaikan. Pikirkan coba, setelah selesai hidup di dunia ini mau ngapa coba? Mau bercocok tanam lagi? Tidak bisa. Mau rajin ibadah? Tidak bisa. Terima keputusan, hanya menerima keputusan saja. Maka Allah ingatkan selalu kepada kita, wa tazawwadu. Hai anak Adam, hai manusia, cari bekal untuk perjalanan yang sangat panjang nanti. Boleh mencari bekal untuk masa tua, tidak dilarang, dianjurkan juga. Tapi yang lebih panjang dari hanya sekedar masa tua yang cuma 10, 20, 30 tahun itu, ada perjalanan yang jauh lebih panjang. Mungkin orang tua masih mampu produktif, ada orang-orang tua tertentu yang sangat produktif masa tuanya. Tapi ini di mana seseorang tidak ada lagi yang mampu satupun untuk menambah investasi. Itulah yang disebut dengan al-yaumul akhir. Semua orang tahu, semua orang sadar, termasuk kita juga sadar. Tapi jarang sekali orang yang menyadari benar. Jarang orang yang berinvestasi untuk masa depan, di mana masa depan itu adalah masa depan akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian lakukan, sekecil apapun amal, ibadah, sedekah, infak, kebaikan, Allah pasti akan melihat dan mencatat itu semua. Banyak-banyaklah perbuatan-perbuatan ibadah dan amal soleh, karena itulah yang akan bisa menjadi investasi nanti setelah kita sudah berpindah alam. Dan itu pun akan nyata bahwa akhirat itu sekarang hanya cerita, tapi kelak akan menjadi nyata. Dan dunia ini adalah nyata, tapi kelak dunia adalah cerita. Tinggal cerita saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita-cerita yang sebenarnya sudah Allah pastikan kebenarannya. Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya cerita saja yang sekarang kita anggap itu hanya cerita-cerita saja, nanti akan menjadi kenyataan. Itu cerita itu terjadi, bahkan dibuat sebuah
dialog-dialog yang banyak sekali apa yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk memikirkan masa depan. Baik masa depan ketika kita masih ada di dunia, apalagi masa depan nanti ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya perlu dipikirkan, dua-duanya menjadi prioritas. Tapi yang sangat prioritas adalah kehidupan untuk akhirat, karena bekal yang akan kita miliki nanti perjalanan di akhirat itu adalah perjalanan yang unlimited. Sementara perjalanan dunia itu ada batasnya. Sementara kehidupan di dunia ini sudah dibatasi oleh Allah 80 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang cuma 60 tahun, maksimal 100 tahun. Batasannya itu ada. Sementara kehidupan akhirat khalidina fiha abada, selama-lama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya, yang tidak akan lagi orang akan mati lagi. Susah atau senang, disitulah yang akan selama-lamanya terjadi. Mau susah ya mungkin susah selamanya, mau senang ya mungkin senang selamanya, tergantung amal ibadah yang dilakukan selama kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bekal di akhirat itu banyak cara, banyak macamnya. Ada yang pendapatan itu aktif, artinya kita lakukan kebaikan saat ini, nanti kita akan petik juga apa yang kita lakukan. Tapi yang di sini ada 3 sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini kalau kita lakukan maka pendapatan kita akan terus mengalir, yang disebut dengan passive income. Ketika tidak mampu berbuat dan beramal lagi, tetapi transfer amal soleh itu terus mengalir deras, tergantung dari kualitas dan kuantitas amal ibadah atau amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 3 saluran. Jadi kalau kita ingin mencari pendapatan untuk kehidupan kelak, kalau mungkin di dunia saluran itu barangkali sudah kelihatan. Contoh misalnya orang nanam sekarang, berkebun misalnya saja, atau bermitra dengan sebuah perusahaan, dia investasi tanah dikelola perusahaan misalnya. Nanti ketika perusahaan sudah menghasilkan dan kebun itu menghasilkan, tinggal duduk manis saja, rekening tiap bulan atau tiap tahun mengalir. Tergantung berapa banyak investasinya bermitra dengan sebuah perusahaan itu. Sampai kapanpun selama perusahaan masih produksi, terus mengalir di rekening itu. Dia tidak usah melakukan kegiatan apapun, duduk manis, tidur pun rekening masuk, mau jalan-jalan pun rekening mengalir, karena dia sudah berinvestasi, aktif investasi passive income, di mana dia tidak mampu berbuat, tapi rekening terus mengalir. Allah juga Subhanahu wa Ta'ala juga membuka peluang-peluang passive income itu. Manfaatkan peluang ini. Ketika kita sudah tidak mampu berbuat lagi, tapi rekening amal soleh itu ngalir terus. Dan saluran itu juga sudah disebutkan oleh Allah, 3 saluran saja dan tidak ada yang lain. Kalau kita mau berinvestasi passive income nanti untuk kehidupan yang jangka panjang, carilah yang 3 ini yang lebih produktif lagi. Walaupun yang lain-lain juga bagus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kalau kita punya harta besar atau kecil, Allah tidak melihat itu. Yang penting sebuah kualitas dari sedekah itu. Banyak tempat-tempat yang menyediakan sedekah jariyah. Contoh masjid-masjid ini juga bisa merupakan bagian dari sedekah jariyah. Berapapun jumlahnya, Allah akan catat bahwa masjid ini terus akan memberikan manfaat. Setiap kegiatan yang memberikan manfaat dan nilai tambah kebaikan, maka itu tercatat sebagai sedekah jariyah yang pahalanya tidak hanya ketika dia berinfak.
Saat dia berinfak akan mendapatkan kebaikan, dicatat sebagai amal soleh. Tetapi tidak berhenti itu transaksi kebaikan itu, karena produktif dari sedekah itu mengalir dan terus bermanfaat untuk umat, terus bermanfaat. Keberadaan masjid terselenggara dengan baik, kegiatan-kegiatan amal soleh, kegiatan-kegiatan ibadah, semua ada di masjid. Maka berapa banyak kegiatan itu dia mendapatkan bagian amal soleh, bagian pahala dari dia sudah pernah berkontribusi terhadap kegiatan atau bangunan tersebut. Sering-seringlah bersedekah, karena siapa tahu sedekah ini merupakan jariah, merupakan investasi pasif income. Kita tidur, pahala mengalir. Kita makan, pahala mengalir. Kita mati sekalipun, pahala tetap terus mengalir. Betapa indahnya pasif income berupa sedekah jariah. Saluran yang kedua, wa waladin wa ilmin yuntafa'u bihi. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu itu, jangan pelit-pelit. Wani biro. Kalau mau ilmu saya bayar, kalau tak bayar tak dapat. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita miliki, apakah ilmu itu dunia atau ilmu akhirat, ilmu agama atau ilmu dunia, manfaatkan. Enggak usah pasang tarif. Manfaatkan ilmu kita ini, bisa bermanfaat untuk orang lain, maka ilmu itu akan menjadi aset pasif income orang yang bersangkutan. Makin banyak yang kita berikan, makin banyak orang yang memanfaatkan ilmu kita, makin banyak investasi pasif income. Dia tidur, pahala ngalir. Ketika dia beramal, pahala sudah jelas. Ketika dia beristirahat, pahala terus mengalir. Selama ilmu itu masih digunakan, dipakai, dimanfaatkan terus ke orang-orang banyak, maka mengalir pahala transaksi investasi pasif income. Yang kita tidak tahu, kita akan terkejut nanti ketika di hadapan Allah, ternyata kita punya pasif income yang luar biasa. Dan yang ketiga, wa waladin salih, anak yang soleh. Sengaja tidak disebutkan dengan al-waladus salih. Mungkin ada orang yang tidak punya anak kandung, tapi dia punya anak angkat. Mungkin dia tidak punya anak angkat, tapi dia mengasuh anak-anak yatim. Ini juga bagian dari aktivitas amal pasif income. Orang-orang yang sudah kita bina, kita didik, kita asuh dan menjadi orang-orang hebat, orang yang baik, orang yang soleh. Disebutkan di sini soleh. Kenapa harus ada kesalehan? Karena orang anak yang soleh pasti mendoakan orang tuanya atau orang tua angkatnya. Tapi kalau kesuksesan ini hanya diukur dari kedunyaan, bukan berarti dia orang yang soleh, bukan menjadi pasif income. Tidak disebut dengan orang-orang yang soleh. Salah satu tanda soleh adalah yad'u lahu, mendoakan. Dan doa itu adalah investasi yang orang tidak sadar, itu merupakan pahala yang terus mengalir, dan orang bisa terselamatkan dari api neraka. Itu juga bisa karena doa seorang anak yang soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, 3 saluran yang sangat prospek ini barangkali bisa kita manfaatkan sebagai salah satu bentuk kita mencari kegiatan pasif income untuk masa depan kita nanti, baik ketika akhir kita di dunia ataupun ketika sudah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم شتت أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله